Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alpian. Gua mahasiswa di Korea Selatan di Dong A University tepatnya. Dan di sini ada teman kita, namanya siapa mas? Pascal. Ya, Pascal siapa? nama lengkap gua Pascalis Wahyu Budi Megantoro atau biasa dipanggil Pascal. Oke. Sekarang gua udah lulus dari Dong A University, barusan lah istilahnya. Oke. Bulan ini. Sekarang gua ya paling sibuk nyari kerja aja sih. Oke. Kalau mau persiapan buat lanjut S2 juga. Oke. Di sini udah ada Mas Pascal nih. Kita mau nanya gimana sih Mas Pascal perjalanan hidup selama di Korea? Nih, gua mau nanya dulu nih mas. Kenapa sih Korea? Ada apa gitu dengan Korea? Korea. Gue sih dulu sebenarnya to be honest kayak nggak ada pilihan lain sih selain kalau di luar untuk luar negeri ya. Kalau misalnya dulu ya, soalnya gue kan sini 2015 tuh ya. 2015 tuh kayak beasiswa tuh, peluang beasiswa tuh nggak banyak gitu kan. Jadi pas dulu itu ada di mama aku dapat info dari saudara. Dia bilang kalau misalnya ini ada kayak info beasiswa di Korea gitu kan. Mau nggak gitu. Terus orang tua tanya balik ke aku, terus aku juga ya nggak apa-apa itu kan. Kalau misalnya ada beasiswa kenapa enggak, daripada di dalam negeri, mending keluar negeri sekalian biar dapat pengalaman lebih banyak, mikirnya gitu kan. Makanya waktu itu mau nggak mau kayak Korea doang pilihan, jadi makanya sampailah Korea gini. Karena ada beasiswanya yang cuma di Korea doang ya berarti ya? Iya, dulu dapat infonya sih segitu doang, tapi sebenarnya kalau misalnya dicari lagi sebenarnya banyak, tapi yang dapat di telinga, yang sampai ke telinga cuma beasiswa Korea doang. Nah itu beasiswa apa sih mas di Korea? dulu sih cuma kayak karena masih awal-awal, jadi dari apa namanya ya, Mungkin ada websitenya atau apa ya gitu. websitenya sih nggak ada. Karena kenalan itu saudara itu punya kayak relation itu kan. Iya. Sama kayak sekolah di sini. Jadi dia kayak ngasih, kalau misalnya sekolah bahasa di sini dapat potongan 50% di awalnya. Yaudah, jadi maka dari itu udah sampai sini. Oh berarti lulus dari SMA langsung daftar ke Korea, ambil Korea itu. Bagus. Terus pandangan di Korea itu, belajar di Korea kayak gimana mas? Dulunya Iya. atau Kan setelah? mas pernah merasakan bangku pendidikan di Indonesia nih selama dari TK ya? Iya sih. TK sampai SMA. Kan artinya mas juga tahu nih pendidikan di Indonesia itu seperti itu. Dan kenyataannya mas dulu awalnya sebelum ngelihat Korea itu, mas tuh bayangannya Korea kayak gimana sih? Gue sih sebenarnya nggak ada bayangan Korea kayak gimana, karena nggak punya expectation gitu kan terhadap Korea tuh kayak gimana. Dulu aja kayak nggak tahu Korea tuh negara apa juga nggak tahu. Juga tahu Korea tuh pas dulu ketika udah milih Korea, gue lagi cari tahu tentang Korea. Itu aja gue cari tahu pertama tuh variety show. Tuh gue pertama kali nonton kalau nggak salah Running Man. Udah. Setelah itu sih ya cuma lihat dari situ doang, kayak belajar di Korea, terus belajar sama temen gue yang lebih suka Korea, kayak alfabet Korea tuh gimana kayak gitu kan. Selain itu ekspektasi nggak ada, makanya gue nggak tahu ketika kayak Korea tuh kayak gimana, gue nggak ada pemikiran sama sekali sih. Tapi ketika udah sampai sini, kayak gue ngerasa sih ya pendidikan Korea emang gila sih istilahnya. Kayak sebenarnya di luar Indonesia lebih keras sih sebenarnya. Lebih keras ya? Persaingannya kalau bisa dirasain ya kalau aku sendiri sih. Oke. Terus ya sebelum lebih jauh lagi ke situ ya, selama mas kuliah di sini kan udah lulus nih. Iya udah lulus. Advantage-nya apa sih kuliah di sini? Bedanya sama di Indonesia itu apa sih? Menurut mas lah. Pertama karena kalau S1 di sini itu rata-rata wajib bahasa Korea kan. Jadi otomatis bisa bahasa asing, artinya bahasa Korea itu kan. Terus yang kedua mungkin dapat temen dari luar negeri banyak itu kan. Jadi pemikirannya tuh bisa lebih open minded daripada orang yang di Indonesia doang. Mungkin loh ya, nggak semuanya, tapi kebanyakan bisa beda dari segi pemikirannya. Karena kita mikirnya lebih ke global, nggak cuma dari negara kita sendiri gitu. Jadi negara lain kayak gimana, kita bisa dengerin kayak dia gimana, terus budaya negara lain apa, terus kita bisa tahu kayak makanan di sana kayak gimana pun. Jadi lebih asik sih sebenarnya. Daripada Terus menurut mas tuh kita mengenal orang Korea, maksudnya pola pikirnya orang di Korea, terus kayak pendidikan di Korea, budayanya Korea, itu penting nggak mas? Penting lah. Kenapa pentingnya? Apa sih lebih unggulnya budaya Korea, pola pikir Korea daripada Indonesia? Yang kita tahu Korea itu negara maju, Indonesia masih menuju maju. Bisa dianggap begitu kan? Oke. Kalau bisa dibilang mungkin kalau Korea itu usahanya lebih banyak daripada kayak orang Indonesia. Usaha apa nih? Kayak misalnya dia pengen
contohnya pengen dapat nilai yang bagus aja. Iya. Ya mereka benar-benar kayak belajar yang benar-benar dari pagi sampai pagi, Iya. benar-benar cuma di perpustakaan, cuma belajar doang. Itu ada orang kayak gitu kan. Tapi juga ya mungkin sebaliknya mungkin ada yang orang, tapi kebanyakan orang Korea untuk mendapatkan nilai yang benar-benar bagus itu Ambisiusnya gede. ambisiusnya udah Gede. gila lah istilahnya daripada Iya, orang Indonesia. usahanya juga gede ya. Daripada kalau misalnya gue sendiri pun kayak kalau misalnya ujian Hamin satu ujian pun ya nggak begitu serius gitu loh. Iya. Ya gue belajar secukupnya, tapi tetap kayak nggak sampai pagi, nggak sampai besoknya kayak melembur gitu, enggak sih. Secukupnya aja. Ya udah deh. Bedanya gitu aja sih, mungkin dari sekarang lebih usahanya lebih keras, lebih giat, lebih tekun kayak gitu aja sih, dalam satu bidang gitu. Makanya mungkin membuat Korea itu bisa lebih maju daripada Indonesia sampai sekarang ini. Iya, iya. Oh, berarti Mas kayak yang di drakor-drakor atau drama Korea itu sebenarnya bener ya? Orang Korea tuh benar-benar belajarnya tuh dari benar-benar malam sampai malam lagi gitu. Ya benar sih. Kayak Terus gitu. juga di drakor-drakor itu kan kayak apa namanya sebelum ujian, perpustakaan penuh dengan orang tuh bener ya? Itu benar, itu kenyataan sih. Kenyataannya seperti itu. Kenyataan. Biasanya kalau gue sih nggak pernah belajar di perpustakaan, tapi kata temen gue yang belajar di perpustakaan, Iya. itu kalau misalnya udah mau minggu-minggu ujian, itu biasanya harus kayak booking Selalu tempat penuh gitu, penuh. Soalnya kalau nggak cepet-cepetan ya penuh udah, pasti. Oke, oke. Berarti dengan se-complicated itu belajar di Korea, dengan sesungguh-sungguh itu belajar di bahasa Korea. Belajar di Korea bukan bahasanya juga sih, kemudian budayanya juga, pola pikirnya juga. Orang Korea yang segigih itu, kita tuh sebagai orang Indonesia atau mahasiswa Indonesia yang belajar di Korea itu juga harus benar-benar meniru itu. Iyalah. Makanya negara Korea itu bisa maju dibandingkan Indonesia. Benar. Padahal merdekanya hampir sama Iya. waktunya. Oh ya, berarti kan Mas tadi juga bilang kayak kita tuh harus belajar dulu bahasa Korea. Exactly. Gimana tuh belajar Mas? Bahasa Korea tuh kayak bahasanya balok-balok gitu ya. Mas? Iya, bahasa bisa dibilang kalau awal kayak dibilang bahasa balok gitu kan. Iya. Tapi setelah sampai ke sini ya entah kenapa gue mau belajar bahasa Korea tuh di sini tuh 1,5 tahun. Bisa dibilang lama, bisa dibilang cepat, tergantung tiap orang bisa beda-beda. Tapi menurut aku sih pas sih 1,5 tahun, karena dulu emang kayak nggak ngerasa cukup gitu kan, makanya pengen belajar lagi. Kayak dapatlah 1,5 tahun belajar bahasa Korea. Itu pertama-tama emang kayak belajar awalnya dari kayak kosakata apa ya, giok, gana, dara, mapasa kayak gitu. Terus setelah itu ya dari vocabulary-nya, kata-katanya kayak gimana, terus grammar-nya satu Iya. per satu gitu kan dibahas. Gue sih dulu belajar kelasnya kelas pagi sih dia bilang, dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang Itu selama setahun itu. selama 1,5 tahun. Pagi terus. Iya, pagi terus nggak ada bedanya. Mm-mm. Tapi ya pasti ketika liburan ya liburan, Iya, tapi ketika pas waktu semesteran ya pasti jam 9 sampai jam 1. Itu pasti udah nggak mungkin bisa diubah lagi. Iya. Terus sampai situ malamnya gue belajar lagi, belajar sendiri sih, nggak dari kampusnya. Jadi belajar sendiri kayak misalnya ngulang review, terus preview buat hari besoknya tuh kira-kira bakal kayak gimana babnya mau dipelajarin, biar bisa lebih tahu ketika ntar di kelas udah tahu gitu, paling nggak vocabnya tuh apa aja yang keluar. Jadi ketika dia ngomong, gurunya ngomong, kita tahu gitu kan, oh yang ngomongnya tentang ini kira-kira Iya. gitu. Iya. Kan berarti kan Mas belajar dari pagi ya hitungannya kelasnya, dari jam 9 sampai jam 1. Sore masih belajar lagi. Malam belajar lagi. Tiap hari seperti itu. Masih 1,5 tahun ya. Iya. Apalagi mereka yang tidak belajar, Mas. Kalau mereka jenius ya nggak apa-apa sih, tapi kalau misalnya kayak gue kan nggak jenius itu, makanya gue Iya. perlu waktu, perlu usaha yang banyak, makanya bisa kayak gini. Berarti jenius gak jenius itu sebenarnya ngaruh juga ya Mas ya. Tapi yang paling penting tuh apa Mas? Kegigihan. Iya dong. Ya, bener nggak sih? Bener, setuju banget lah kalau Iya. gitu. Harus gigih lah jadi orang gitu. Iya, Bisa iya. kalau nggak susah. Terus kayak pertama itu kan baca Hangul dulu nih. Kita lanjut lagi ke bahasa Korea dulu nih. Yoi. Kan banyak orang-orang Indonesia tuh wah kuliah di Korea itu kayak wow. Ya. Nah, belajarnya kan juga susah kan, bahasanya itu kan. Nah, pertama itu Mas mulai cari referensi cuma dari kelas doang atau ngobrol sama temen atau gimana nih cara belajarnya? Cara Mas bisa ngomongnya lancar gitu loh. Kalau sesuai textbook doang kan cuma diajarin oh pola kalimat Korea itu kayak gini. Grammar doang kan. Terus biar Mas mengaplikasikan di kehidupan nyata itu seperti apa? Oh ya, BTW juga kayak belajar di Korea juga, belajar bahasa itu kan gurunya juga ngajarin ke Inggrisnya langsung kan, ke translate-nya atau Korea semua. Gue sih dulu waktu itu full Korea sih. Iya, Seingat gue sih full Korea.
kecuali kita benar-benar kayak nggak tahu banget, itu baru bisa minta tolong ke gurunya supaya kayak jelasin dalam bahasa Inggrisnya kurang lebih kayak gimana aja. Tapi selain itu full Korea sih yang diajarin gurunya. Jadi dulu pun gue belajar itu kalau itu kan kayak misalnya apa ya namanya, kayak grammarnya mah kayak gitu gue. Tapi kalau itu misalnya speakingnya gimana cara gue bisa dapet kayak ya sekarang ini, itu ya paling nggak dulunya gue kayak temenan sama orang yang nggak bisa bahasa Inggris, kayak misal bukan nggak bisa sih, kurang bisa bahasa Inggris gitulah istilahnya. Kayak misalnya orang Vietnam, orang Jepang, orang China, orang Taiwan. Ya mungkin Taiwan ada beberapa yang bisa, tapi ada juga yang enggak. Orang-orang yang kayak emang berlatar belakangnya bukan bahasa Inggris gitu loh. Jadi ketika ngomong sama dia pas awal-awal emang ya selain Korea nggak ada yang bisa gitu loh. Mau gimana pun pakai bahasa Korea. Entah pakai body language atau pakai bahasa Korea, apapun yang jelas yang kayak broken Korean, itu yang penting kok bisa tersalurkan, yang penting itulah. Itu namanya komunikasi, yang penting itu kan. Kayak Indonesia itu kebanyakan teman-temannya tuh dari kayak bukan dari Indonesia sendiri, dari luar negeri malah lebih banyak gitu loh. Kok pengen belajar bahasa Korea dari awalnya. Tuh. Berarti emang benar-benar dipaksa ya tuh kelasnya itu harus bahasa Korea. Iyalah. Even bahasa Inggris tuh nggak boleh bahasa Korea. Mau gimana pun caranya, lingkungan harus bisa dibuat itu lu ngomong bahasa Korea biar lu bisa ngomong bahasa Korea dengan baik dan benar. Iya bener sih. Tapi kalau ada orang yang mentalnya nggak bagus, maksudnya gue bahasa Korea gue belum bisa lancar nih, gue nggak berani ngomong bahasa Korea. Ya, ngomongnya pasti otomatis pakai it. Itu sebenarnya nggak bakal bisa berkembang. Nggak bakal bisa berkembang. Susah lah. Berkembangnya mungkin lama kalau misalnya kayak gitu. Lebih bagusnya lu ngomong lah, maupun salah sih nggak ada yang peduli gitu loh. Namanya juga belajar nggak ada yang salah gitu loh. Iya bener. Kalau salah ya emang itu wajar. Itu wajar karena masih belajar gitu. Makanya belajar itu jangan takut salah. Itu adalah proses salah satu pembelajaran untuk menjadi satu kesempurnaan. Iya bener. Terus kayak apa namanya, dulu kan belajar selama setahun itu mulai bisa ngomong kehidupan sehari-hari itu udah berapa bulan? Udah mulai berapa tahun, bulan keberapa gitu maksudnya? Mungkin kalau kehidupan sehari-hari gue 4-5 bulan itu setelah itu udah bisa ngomong. Baru sih bisa ngomong. Tapi kayak baru kehidupan sehari-hari kan. Maksudnya belum bisa ngobrol kayak lebih lanjut gitu. Iya, nggak bisa sih. Mulai bisa kayak gitu berarti setahun lebih baru bisa. Iya, setahun kurang lebih setahun lah. Itu dengan improve-nya cuma di kelas doang atau Mas ada pengalaman yang lain tuh mungkin? Di kelas, terus ya sama kayak ketika keluar atau main sama temen gitu ya, sama ngomong sama temen. Terus oh ya gue dulu juga apa namanya kayak ada part time job gitu kan. Pernah ngelakuin part time job itu sama orang sekitar part time itu orang Korea kan. Jadi ya mau nggak mau ngomong bahasa Korea. Ngomong sama Korea karena dia orang Korea. Lingkungan sekitar lu orang Korea, makanya kayak gitu sih. Oh ya, denger juga dari teman-teman gue nih Mas. Mas Pascal tuh terkenal bahasa Koreanya pintar banget nih. Logat busannya kadang dapat, kadang katanya kan denger doang nih. Terus dulu Mas punya pengalaman sebagai tongyok atau translator yang mulut ke mulut, bukan lewat buku. Nah itu tongyok apa aja sih Mas? Bisa dijelasin nggak? Kayak biar menginspirasi teman-teman yang baru belajar bahasa Korea di sini juga kayak. Masa bahasa Korea cuma di kelas doang? Nggak berani keluar. Masa aja masih kelas bahasa udah berani tongyok. Iya sih. Gimana itu Mas? Ya sebenarnya dulu punya pengalaman yang paling pertama kali bisa dibilang tongyok yang apa nih, experience yang paling gue berkesan tuh ya ketika gue gue tuh September tuh datang ke Korea. Terus tuh kalau nggak salah tuh Juli atau apa bulan apa itu gue ada tongyok. Itu berapa bulan tuh? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang lebih 10 bulan. 10 bulan udah berani tongyok ya? Udah berani tongyok. Padahal 6 bulan baru bisa ngomong ya? Iya. sebenarnya kalau gue jujur pun gue sebenarnya nggak sempurna banget. Tapi ya mungkin dikasih kepercayaan, makanya gue dikasih kerjaan kayak gitu, tongyok juga. Dapat info tongyok tuh dari siapa sih? Nah sebenarnya kalau yang tongyok itu sih infonya bukan dari siapa. Gue dapet tawaran dari salah satu kenalan ada yang kerja di Kedubes RI di sini gitu kan. Waktu itu acaranya, kalau misalnya mau jelasin acaranya juga, itu kan ada waktu itu kunjungan kenegaraan Pak Presiden pertama gitu masalahnya. Pak Jokowi berarti? Iya. Udah tongyok Pak Jokowi? Ya enggak, bukan Pak Jokowinya. Waktu itu belum sampai situnya. Jadi waktu itu ada acara kayak gitu, makanya ketika Pak Jokowi itu mau datang ke sini itu pasti ada salah satu kayak tim yang buat tim advance namanya. Itu
tim yang persiapin semua kedatangannya Pak Jokowi, Bapak kayak gimana, terus misalnya entah pokoknya keamanannya lah, kebutuhan yang lain-lain tuh semuanya nyiapin tim advance karena saya waktu itu gue sih yang jadi translatornya di situ. Oh berarti translator yang tim advance-nya itu berkomunikasi dengan orang-orang yang di sini, yang dibutuhkan di sini. Berarti Mas pertama dulu Tongyok nih. Masih bahasa. Gua PD belum sih menurut saya ya. Menurut gua ya. Gua lu santai kan, Mas? Santai. Berarti kayak apa namanya PD belum ada nih. Masih bahasa. Iya. Topik udah ada belum, Mas? Waktu itu sudah ada sih. Topik berapa, Mas? 3 kok nggak salah. Udah dapat topik 3. Masih bahasa belum ibhaf. Apa namanya udah berani Tongyok. Kenapa berani gitu, Mas? Ya kalau ada kesempatan kenapa enggak gitu, asal coba aja gitu. Selama ada keselamatan datang, ya penting diambil dulu lah. Entah itu hasilnya kayak ngejelekin, ngancurin lu atau malah lebih bagusin membuat lu semakin baik, itu urusan belakangan. Yang penting selama ada kesempatan ambil aja. Karena kesempatan itu datang cuma sekali ya. Iya, sekali. Ketika gue bilang saya pas itu gue bilang enggak, belum tentu kedepannya malah ada lagi. Iya, bener. Terus berarti Mas tuh cara ngimprove bahasa Korea itu lewat pertama tadi ya part time job. Karena dipaksa dengan belajar bahasa Korea, terus ngambil kesempatan buat Tongyok nih. Terus apa lagi tuh, Mas? Tongyok biar terus improve-nya cepet. Terus ada kan kalau Tongyok itu kan kayak misalnya itu kan interpreter istilahnya kan. Kalau translator itu kan bonyok kan. Kayak misalnya dari tulisan-tulisan. Itu juga pernah kayak itu, kayak kerja kayak gitu juga pernah. Mau nggak mau kan kalau misalnya gitu kan ningkatin bahasa Korea, karena yang dihadapin kita kan orang bahasa Korea gitu kan, Hangulnya kayak gimana gitu kan. Sedangkan misalnya nggak tahu kan mau nggak mau harus nyari ke dictionary, ke kamus itu kan, makanya harus cari satu-satu kayak gitu doang sih paling belajarnya yang sekarang ini sampai sekarang ini. Itu sendiri tuh, Mas? Ya sendiri lah, belajar sama temen. Ini adalah sendiri, semua sendiri ya, lama-lama. Jadi harus berani ngapa-ngapain sendiri ya? Iyalah, lu hidup di luar itu ya gue nggak tahu sih ya. Kalau misalnya lu backgroundnya kayak misalnya lu kesini sama teman atau gimana mungkin bisa bareng-bareng. Tapi kalau misalnya lu background kesini benar-benar sendiri, ya lu mau nggak mau harus lakuin sendiri gitu. Walaupun lu di sini bakal ketemu teman yang baru dan lain-lain. Tapi pasti semua itu harus dilakukan sama sendiri. Pada awalnya. Keren. Terus apa namanya, cara nyari teman Korea gimana? Kayaknya susah sih cara nyari temen Korea. Kan Mas dulu masih belajar bahasa Korea juga nih. Terus Mas pasti punya keinginan buat apa namanya cari temen Korea gitu loh. Biar bisa ngobrol bahasa Korea. Praktekin nih. Sebenarnya aku ngomong Korea itu orang Korea ngerti nggak sih? Atau bahkan Mas punya motivasi buat cari cewek Korea? Sebenarnya kalau nyari temen Korea, seinget gue sih, gue punya teman Korea itu ketika gue baru masuk ke universitas. Tuh baru setelah apa namanya setelah selesai ya? dari setelah selesai dari pembelajaran bahasa Korea, institusi belajar Korea, gue kan masuk kuliah. Lah pasti waktu itu gue baru dapat teman Korea. Seinget gue deh. Atau udah punya sebenarnya, gue lupa pengen lah, udah lama juga kan menurut gue. Jadi waktu itu ya ketika ada orientasi antar semua mahasiswa baru, otomatis kan bersosialisasi di kelas itu ya. Berarti tuh Mas juga ngobrol ya. Tapi Mas punya keinginan gak sih, oh gimana caranya gue bisa dapat cewek Korea nih? Iya. Kalau cewek Korea cantik ya, nggak usah munafik aja lah. Iya sih. Ya sebenarnya cantik tapi gue nggak kayak terobsesi dengan kayak gimana pun caranya gue harus punya pacar, enggak lah, karena gue pun sendiri sibuk sama kayak mau untuk ngembangin self development gue, kayak gimana caranya gue bisa jadi orang lebih baik gitu loh. Entah dari belajar bahasa Korea, entah dari part time untuk nyari duit buat biar bisa gue ngebutuhin kebutuhan gue sehari-hari dan lain-lain gitulah. Gue sebenarnya nggak terobsesi dengan cari apa namanya cewek Korea sih. Terus ngomong-ngomong, Mas di Dong A itu ambil jurusan apa sih, Mas? Gue dulu ngambil international trading, jadi kayak perdagangan internasional, ekspor, impor, hukum-hukumnya kayak gitu dan lain-lain lah. Terus itu pelajarannya tentang apa? Cara impor barang, ekspor barang atau kayak gimana tuh? Ya gimana sih caranya? Pertama-tama kayak lu misalnya mau ngekspor barang atau lu mau impor barang, pasti kan perlu apa namanya kayak perjanjian antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Itu terus dari situ pun apa sih yang harus dipertimbangkan dari
perjanjian tersebut, misalnya dari pembayarannya, pengirimannya itu pakai apa aja, terus dari situ misalnya ketika ada barangnya mungkin hilang atau nggak sampai, itu siapa yang tanggung jawab, asuransinya dan lain-lain, itu belajar kayak gitu sih kurang lebih. Oke. Berarti tentang belajar tentang ininya cuma ekspor impor ya, cara. Ya besarnya, garis besarnya ya. Terus Mas nih, ini mau nanya boleh nggak Mas? Apa nih? Dapat IPK berapa sih Mas? IPK tuh itu ya kayak hasil akhir kan? Iya. Selama 4 tahun kan kuliah kan. Nilai rata-ratanya berapa nih? Gue sih sekarang ya pas kemarin itulah istilahnya gue dapat IPK tuh 4,01 dari 4,5. Tinggi dong. Ya nggak bisa, ya gue sih puas aja sih, gue puas, bisa dibilang gue puas. Tapi ya dibilang tinggi mungkin enggak, karena mungkin orang lain ada yang lebih tinggi, kayak gitulah. Terus cara dapat IPK 4,1 itu gimana? 4,01. 4,01 bukan 41 ya? Bukan, 4,0 lagi dulu ya. Gimana caranya? Ya belajar. Lo harus belajar, ngerjain tugas, ulangan, kayak ujian dan lain-lain harus benar-benar diikutin. Jangan sampai lu nggak ikut ujian. Terus paling penting itu kehadiran absensi. Absensi pun ternyata komisi 1 pun lu misalnya nggak masuk, itu bisa poinnya bisa kurang misalnya gitu kan. Karena di sini grading sistemnya antara misalnya A+, sama A, terus B+ sama B itu bisa bedanya bisa tipis gitu misalnya. Satu poin pun bisa bedain kayak A+ atau A doang gitu loh. Makanya dari itu pun belajar kalau misalnya lu absensi aja nggak masuk, lu bisa dapatnya cuma A padahal padahal bisa dapat A+ gitu doang. Kayak gitu. Jadi lu harus setiap benar hadir. Berarti tuh kayak cuman kamen mahasiswa biasa ya. Kayak datang absen, ngikutin belajar, kayak ngerjain tugas. Tapi sebenarnya yang interesting buat saya ini sistem belajar di Korea itu seperti apa sih Mas? Kayak kalau aku kan lulusan SMK nih. Lulus SMK tuh kan di SMK aku diajarinnya ini ada permasalahan nih. Mobil rusak. Gua kan dulu jurusan TKR nih, teknik kendaraan ringan. Mobil rusak, lu benerin dulu baru gua jelasin cara benerinnya yang bener. Atau gimana tuh sistem belajar di sini? Gimana maksudnya? Gua kurang paham tuh. Kayak guru jelasinnya tuh kayak gimana sih? Guru-guru di sini? Atau pakai study case, atau kamu harus magang dan sebagainya biar tahu kondisi sesungguhnya kayak gimana, atau cuma textbook biasa gitu? Jadi kalau misalnya di Korea sendiri, terutama di jurusan gue sih ya, dosen-dosennya itu ada yang pakai study case itu kan, kayak misalnya perusahaan ini tuh kayak gini, terus kayak cara ngatasnya tuh kayak gini. Jadi kalau itu ada di situ ada kayak efeknya tuh apa namanya, terus misalnya itu juga ada. Tapi ada juga yang kayak cuma by text doang, by buku doang, itu juga ada. Jadi tergantung bukunya yang dipakai apa, terus jelas semuanya ada di situ, di buku-bukunya isinya apa aja. Terus udah kayak gitu juga ada. Gitu sih. Terus ada juga yang benar-benar lu harus terjun langsung. Misalnya nih ada satu pelajaran gua mata kuliah itu tentang kayak e-commerce. Ya lu benar-benar jadi kayak seorang yang kayak dagang di e-commerce. Jadi lu daftarin barang lu di Amazon lah atau di Lazada. Berarti gimana caranya barang itu tuh bisa keluar masuk antar negara? Bener gak? Itu juga pernah kayak gitu. Tiap mata kuliah beda-beda tergantung apa yang lu ambil juga di situ. Gitu. Oh ya Mas, di Korea ini denger dari teman-teman juga di sini, Mas di sini juga part time terus-terusan ya? Iya, terus-terusan sih, ya bisa dibilang banyak lah kayak gitu. Banyak part time-nya juga ya. Terus ya, duitnya banyak sih Mas? Part time di Korea itu? Oh dulu sih kan juga tergantung kayak UMR-nya sini kan. UMR. Iya, upah minimumnya gitu kan. Nah kalau misalnya dulu sih masih dikit gitu kan, kayak dulu gue pertama kali part time tuh mulai 2016 Februari. Yang di restoran di dormitory sekolah bahasa gue. Gue di situ kalau nggak seingat gue 6.030 won 1 jamnya. Itu kurang lebih kalau dirupiahin kali aja 10 sekitar 60.000 sampai 70.000 lah 1 jamnya. Tapi sekarang 2021 kan. Ya taruhlah sekarang 2021 itu 1 jamnya 8.700 won. Itu kurang lebih 90.000 sampai 100.000 rupiah 1 jamnya.
kalau dilihat dari per jamnya, kalau misalnya dikursin ke Indonesia itu sebenarnya dapatnya banyak. Tapi ketika lu pakai duit lu di Korea, sebenarnya ya nggak begitu Biasa sih, aja. biasa aja sih, Tapi, cukup aja. Iya, buat hidup, buat biaya rumah itu bisa nggak sih, Mas? Bisa sih. Berarti Mas itu berarti kuliah di sini tuh kalau nggak pakai duit orang tuh bisa nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bisa. Kok sebenarnya bisa? Ya, Ada kata sebenarnya nih. ya makanya kalau misalnya Kenapa tuh? lu nggak pakai uang duit orang tuh ya bisa aja, tergantung lu nya mau apa enggak gitu loh dari situnya. Ketika lu berani untuk mutus kayak uang dari orang tua, ya udah Intinya lu mau atau enggak gitu ya. Lu berani nanggung resiko buat lu tuh siap ngorbanin waktu lu, waktu istirahat lu, tenaga lu sebesar-besarnya buat lu hidup di sini. Yo, kayak gitu. Makanya gue bilang sebenarnya bisa kalau misalnya lu tanpa kayak gitu. Keren. Tapi ya pasti kayak capek, lu Capek, kalau capek sih tidur pasti kurang dan lain-lain itu hal yang wajar pasti. Tapi ya lu masih muda men gitu kan, lu masih muda, lu usaha yang banyak gitu loh, kenapa lu harus takut kayak gitu. capek. Iya, bener. Makanya mending kalau misalnya masih muda lah, capek-capek dulu lah, kan ada tuh peribahasa gitu kan. Iya, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, berenang-renang kemudian. Iya kayak gitulah, gue juga Sakit nggak. dahulu, bersenang-senang. Iya pokoknya kayak gitulah istilahnya gitu. Oke, Mas. Gitu. Terus di sini berarti alba biar kuliah, hidup dari part time doang bisa ya? Bisa. Nyari part time-nya tuh gimana tuh? Kalau di Indonesia nih, ini Mas, aku kan juga pernah part time di Indonesia nih, sebagai waiters dan sebagainya. Gaji paling 35 sampai 50 ribu. Itu cuma buat makan berapa kali kan? Iya sih. Sehari itu nggak nyampe gitu loh, dengan biaya hidup di Indonesia yang sebanyak itu gitu loh. Kalau di sini tuh range-nya seberapa sih Mas? Sehari itu kita makan tuh habis berapa? Untuk makan kalau misalnya lu keluar ya, itu satu kali makan paling nggak 8.000 sampai 10.000 lah kasarnya. 8.000 sampai 10.000. Oke. Won, ya itu ya. Tuh makan enak atau makan apa dulu nih? Makan biasa aja sih, makan biasa, makan normal lah. Tapi kalau misalnya makan yang murah itu ya lebih ada lagi, kayak misalnya di kalau dulu sih ada di universitas pasti ada kayak kantinnya gitu kan. Di situ Iya. lebih jualnya emang murah-murah, kayak 3.000, maksimal kalau nggak salah 5.000 kok nggak salah singkat gua. Tuh dapat apa itu Mas? Ada tuh kalau nggak salah apa ya, kayak tonkatsu gitu kan. Bukan seuran nasi yang dijual di pinggir jalan 2000-an di Indonesia itu kan? Bukan kayak gitulah. Jelas beda. Kantin soalnya ini kantin kampus jadi beda. Berarti lebih emang murah-murah. bisa ya. Hmm. Terus berarti 8.000 sampai 10.000 Hmm. dikali 3, 30.000. Taruhlah 30.000. Nah, terus apa namanya gaji part time sehari? Sehari kurang lebih taruh 8.000 kali 4 aja udah berapa? 32.000. Itu kalau 4 jam doang ya, kalau part-time 4 jam itu 32.000. Berarti masih sisa 12.000 ya? Enggak lah, sisa 2.000 doang. Kalau misalnya Kan 10.000 sama 10.000 makan 2 kali. Oh, kalau 3 kali ya 30.000. Iya, Tergantung makanya. orang-orang ya. Ya, makanya tiap orang saya beda-beda. Iya. Makanya. Tapi kalau masak bisa ya? Kalau masak ya pasti lebih murah jatuhnya. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas. Hmm. Kira-kira biaya kuliah di Korea itu berapa Mas? Nah, biaya kuliah. Dari bahasa dulu. Gue bahasa udah lupa gue berapa sumpah. Serius. Udah lama gue udah lupa. Paling Nah, 1 juta lebih ada kayak 1 juta lebih. Tapi gue nggak tahu berapa ya. Gue nggak lupa. Selama setahun? Selama 1 semester itu. Itu berapa semester lo? Berapa tahun? Satu tahun tuh 4 semester. Itu tahun 4 semester. Kalian Setengah berarti 6 semester ya? Iya, kurang lebih. 6 semester 1 juta, 6 juta won. 6 juta won Itu minim, tapi lebih pastinya, tapi pasti lebih. Tapi berapanya gue nggak tahu, gue lupa. Terus buat biaya di kuliah? Universitas kalau misalnya nggak dapat beasiswa itu 2,8. Iya. Tapi kalau misalnya dapat beasiswa, karena gue dapat beasiswa makanya lebih dikit, kayak pernah dapat beasiswa 100% juga pernah, dapat potongan 70% juga pernah, 50% juga pernah. Ini beasiswa apa nih Mas? Orang pinter. Beasiswa kalau misalnya pas awal masuk itu tergantung dari nilai kemampuan bahasa lo, topiknya itu Oh, berapa. topik ya, beasiswa topik. Terus Level beasiswa apa lagi nih? Gue juga pernah dapat biasa dari kampus, dari hasil IP. Oh, orang pintar. Oke. Terus juga pernah dapat beasiswa dari pemerintah Korea, GKS namanya. Kenapa tuh dapat beasiswa pemerintah Korea? Itu kenapa? Karena gue daftar. Ya enggak, sebenarnya karena waktu itu ada pendaftaran itu cuma khusus buat orang foreigner yang tinggal di Korea dan yang dia tuh
bayarnya tuh pakai biaya sendiri, bukan dari kayak biasa-biasa lainnya. Kan gue biaya sendiri gitu kan. Makanya gue pas itu daftar dan untungnya dapet. Kita cuma beasiswa buat kayak uang bulanan sih. Lumayan. Terus kalau buat yang nggak dapat beasiswa nih, per semesternya itu berapa tuh Mas? Jadi gue kalau misalnya tiap jurusan juga beda. Tapi kalau jurusan gue itu 2,8 juta won. 2,8 juta. Kalau dirupiahin berarti Kurang lebih 33 juta sampai 35 juta, kurang lebih segitulah. dikali 4 tahun ya? Iya, kali itu satu semester kayak kali 8 berapa udah tuh sendiri lah. Mahal juga ya bro. Kurang 320 Cuman juta. dapat satu keras doang nih. Iya, cuma dapat satu kertas doang. Belum Jasa. biaya hidup nih. Oh yang ngomongin biaya hidup, kira-kira 1 bulan tuh Mas habis berapa won sih? Kalau sekarang sih kurang lebih gara-gara gua seringnya kayak makan di rumah, nggak makan di luar, jadi lebih murah gitu kan. Kurang lebih sih ini termasuk kayak biaya Rumah juga. termasuk. Maksudnya udah full Mas hidup selama 1 bulan itu habisnya berapa gitu loh? Gua rumah tuh 150.000 won. 150.000. Gua nggak bayar listrik, nggak bayar air, nggak bayar. Beasiswa juga nih? Enggak. Oh, bukan. Itu emang dari perjanjian sama pemilik rumahnya kayak gitu. Oke. Emang kenal gitu kan, makanya nggak bayar. Terus biaya gas gue cuma kalau misalnya habis baru bayar. Tapi kalau saya itu sebenarnya nggak, taruh per bulan gas taruh 50.000 lah, berarti kurang lebih kalau dari itu 200.000. Iya 200.000. Terus biaya internet dan lain-lain, biaya HP apa itu kurang lebih taruh 100.000. Mahal juga ya? Ya internet kan gue bayar sendiri. Iya. Terus kan kayak ada langganan lainnya juga. Terus bayar HP-nya tuh berapa buat per bulannya. Line phone itu juga ya? Phone kayak gitu. Berarti udah 300.000 nih. Terus 300. Terus makan, buat keperluan makan taruhlah gue mungkin 100.000, 200.000. iya 200. Nggak ada 200 sebenarnya, 150 maksimal. 150 berarti udah dapet nih tadi 100, 200, 300, 450. Ya, 450. Oke. Terus Itu buat terus kalau misalnya pas keluar ada makan lah, misalnya sama teman, hangout sama teman lah, main-main itu pas tahu 100.000 1 bulan, 550.000. 550.000. Iya, gue minimalis banget sih orangnya kayaknya. Terus kok gue jarang beli sih, nggak tahu kenapa, kayak beli sepatu kok atau beli kaos, beli baju itu jarang. Kalau baru pas banyak duitnya dan pengen baru beli. Tapi kalau misalnya sekarang juga juga susah gitu kan, makanya gue juga jarang beli kayak gitu. Berarti total biaya hidup buat orang minimalis nih ya. Yeah. 550.000 won. Iya, kurang lebih lah. Kalau dirupiahin berarti sekitar 6 sampai 7 juta. Nah, 6 sampai 7 juta udah jam nih. Terus nih ya Mas ya, buat kesan pesannya buat teman-teman kita yang mau belajar di Korea ini apa nih Mas? Pesan dulu nih persiapannya apa yang harus disiapin dan sebagainya. Pesannya sih kalau misalnya benar-benar lu pengen studi di Korea, lu harus benar-benar kayak belajar bahasanya dari awal-awal tuh. Kalau misalnya bisa lebih bagus, karena gue kan 1,5 tahun nih. Kalau bisa lu bisa percepat jadi 6 bulan doang kan juga lu bisa ngehemat waktu, hemat biaya juga gitu kan, lumayan dari situ. Lu kayak gitu dari bahasa terus benar-benar kayak lu belajar bener-beneran serius biar lu bisa ya lebih bagus lah istilahnya untuk ke depannya, untuk biayanya dan lain-lain. Terus untuk kayak selama studinya itu pesannya paling ya lu harus benar-benar fokus. Kalau misalnya lu di sini tuh inget lagi lah tujuan lu kesini tuh kenapa. Jangan sampai ketika lu udah sampai sini lu malah terganggu sama kayak kehidupan lainnya, misalnya kehidupan lu part time lah, kehidupan lu misalnya social life sama teman-teman, malu di sana ngumpul sama teman kayak gitu. Jangan sampai bener-bener fokus buat lu di sini tuh mau kuliah, mau sekolah, berarti lo ya fokus sekolah gitu. Ya lu nggak apa-apa sih sekali-sekali main, tapi ya lu jangan lupa gimana caranya, kenapa lu kesini, alasan lu kenapa di sini lu harus diinget-inget lagi gitu loh. Alasan utama lu kesini kenapa? Kalau lu pengen belajar ya udah lu belajar, fokus belajar sampai lupa. Itu sih pesannya itu. Terus kesannya Mas nih yang udah di sini udah lama, udah lulus juga nih. Udah lulus. Gimana nih? Kesannya sebenarnya seru sih, maksudnya kayak lu kuliah di luar negeri apalagi di Korea itu kan, dengan dulunya yang terkenal ya sampai sekarang terkenal kayak drakor lah atau boy band, girl band dan lain-lain gitu, idol. Sebenarnya gue sih nggak merasa apa ya, gue nggak ngerasa kecewa, nggak ngerasa apa ya, gue seneng aja sih. Gue sampai sekarang gue happy, gue enjoy kehidupan gue di sini. Nggak ada sama sekali gue kayak ngerasa gue males banget sih, jarang banget gue kayak gitu. Karena emang menurut di sini tuh menarik juga ya belajar. Gue udah cocok sih sama sini istilahnya. Budayanya juga nyatu juga gitu loh. Sama social life-nya juga nyambung. Makanya gue cocok sih. Buat kesan sini gue positif ya, gue kayak lebih gue seneng sih tinggal di sini. Nah ya.
berarti mau balik Indo atau lanjut sini nih? Tetap balik Indo. Tetap Kalau balik itu Indo. mah tujuan terakhir gue emang masih pengen bangun Indonesia pastinya. Tapi kapannya itu masih nggak tahu, masih belum ada rencana. Yang jelas kok tujuan akhir balik Indonesia, bangun Indonesia, biar Indonesia semakin maju, biar bisa seperti Korea ini lah, paling enggak gitu, bro. Oh, mantap. Wah, oke, mungkin itu aja nih dari pendapat dari teman kita Pascal. Pascal ya? Panggilannya Pascal ya? Pascal, kayak kesan pesannya dan seluruh cerita selama kehidupannya di sini itu seperti itu. Orang pintar juga, dapat banyak beasiswa. Jadi teman-teman yang mau belajar itu bener-bener loh. Kalau mau ke Korea siapin gitu loh, finansialnya yang paling penting sama niatnya. Jangan cuma di sini tujuannya itu cuma kerja. Oke? Bye bye.